إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin dan jemaah yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita menjadi muslimin, mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kita dalam syukur pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga kenikmatan yang Allah berikan agar kita istiqamah di atas tauhid dan sunnah dan terus berada di atas iman wal Islam. Maka kita harus memperhatikan perkara yang akan merusak, yang akan mencabut kenikmatan tersebut, yang akan menyeret kita keluar dari kenikmatan yang telah Allah berikan, yaitu al-hawa, hawa nafsu, yang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah, adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabb-Nya dan menjaga diri dari hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan jannah untuknya. Maka Allah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan jannah sebagai ma'wa al-mu'minin, sebagai ma'wa mereka, tempat mereka, yaitu orang-orang yang yaqara maqam rabbih, yang takut kepada kedudukan Rabb-Nya, takut kepada Allah, dan dalam keadaan menjaga dirinya dari hawa nafsunya. Ikhwani fillah, azakumullah, setiap khatib di mimbar-mimbar, setiap dai berbicara selalu mengingatkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung, na'udzubillah min syururi anfusina, dari kejelekan hawa nafsu kita, menunjukkan bahwa perkara besar, perkara yang akan merusak keislaman seseorang, perkara yang akan merusak keimanan seseorang, dan perkara yang akan mencabut kenikmatan besar yang telah Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang sangat besar ketika seorang menjadi muslim mukmin, apalagi terbimbing ke dalam sunnah, apalagi terbimbing ke dalam jalan salafus saleh, maka sungguh nikmat yang Allah berikan kepadanya azimah, sangat besar yang Allah berikan kepadanya. Maka dia harus menjaganya ekstra hati-hati, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabutnya kembali dan menyeretnya ke dalam kesesatan, dalam kekufuran, dalam penyimpangan. Yang namanya hawa telah menjerumuskan kaum musyrikin ke dalam kesyirikannya, dan Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang mereka, orang-orang musyrikin, iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Kata Allah, mereka tidak lain kecuali mengikuti dhann, prasangka, dan juga wa ma tahwal anfus, dan apa yang dimaui hawa nafsu mereka sendiri.
Artinya mereka menjadi kufur, syirik, menjadi musyrikin karena hawa nafsu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan perpecahan umat dan juga dikatakan penyebabnya hawa nafsu sebagaimana lafaz yang diriwayatkan oleh Ibnu Asim dalam kitabnya Sunnah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa istaraqatil Yahudi berpecah menjadi 71 golongan fil ahwa. Dan juga Nasrani berpecah menjadi 72 golongan fil ahwa. Dan juga umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan fil ahwa. Semuanya karena hawa nafsu. Semuanya karena hawa. Maka ketika kita melangkah sesuatu, berbicara sesuatu, atau ketika kita bersikap dengan satu sikap, hendaklah kita bersanad dengan dalil, dengan hujjah, dengan qala Allah wa qala Rasul. Kenapa kamu hadir atau tidak hadir? Karena Allah, karena Rasul. Kenapa kamu berangkat atau tidak berangkat? Karena ayat, karena hadis. Kenapa kamu bersikap seperti ini pada bulan? Kenapa kepada bulan? Karena ayat, karena hadis. Dan jangan berbuat sesuatu apapun kecuali karena Allah dan Rasulnya. Karena ayat dan karena hadis, karena hujjah. Jangan karena hawa nafsu, karena kemarahan, karena kejengkelan, atau karena berbagai macam perkara-perkara yang merupakan kepuasan hawa. Hawa nafsu adalah seluruh apa yang menyelisihi qala Allah wa qala Rasul. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah mendefinisikan apa yang namanya hawa, maka beliau menyatakan kullu ma khalafa, semua yang menyelisihi syariat, semua yang menyelisihi hukum Allah, maka itu adalah hawa. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam." Kalau mereka tidak mau mengikutimu, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengikuti engkau wahai Rasul, maka ketahuilah bahwa mereka tidak lain kecuali mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapa yang lebih sesat dari mereka-mereka yang disesatkan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri tanpa petunjuk. Ayat ini dijadikan sebagai dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa yang namanya hawa nafsu adalah seluruh yang menyelisihi sunnah, seluruh yang menyelisihi perintah Nabi, seluruh yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah berfirman, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak mau mengikutimu, maka ketahuilah kalau mereka tidak lain kecuali mengikuti hawa nafsunya sendiri. Setelah Allah katakan bahwa mereka mengikuti hawa nafsunya sendiri, Allah sebutkan jeleknya orang yang mengikuti hawa nafsu. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapa yang lebih jelek, siapa yang lebih sesat dari mereka yang mengikuti hawa nafsunya sendiri, bighairi hudan min Allah, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah muslimin, sedang jumlah yang berbahagia. Al-hawa yang menyebabkan perpecahan kaum muslimin, al-hawa yang memecah belah barisan salafiyin, al-hawa yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam bid'ah dan khurafat, al-hawa yang menyebabkan umat masuk ke dalam kesyirikan akbar, semuanya adalah al-hawa. Maka qulna a'azakumullah usikum wa iyyakum bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Aku wasiatkan kepada hadirin untuk sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hatilah dari hawa. Dan hawa nafsu itu ada dan bisikan-bisikan hati itu terus terbersit dalam hati seseorang, dan ini selama dia hidup di dunia. Dia akan terus menghadapi berbagai macam fitnah, nafsu ammarah, nafsu syaitaniyah, dan sekian bentuk-bentuk nafsu, yaitu kemauan seseorang pada dunianya, kemauan seseorang karena dendamnya, kemauan seseorang karena perasaan syahwatnya, kemauan seseorang yang hanya urusan pribadinya. Maka itu adalah hawa. Semua yang menyelisihi Quran, semua yang menyelisihi sunnah, yang menyelisihi adab dan akhlak salafus saleh, maka itu adalah hawa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang jeleknya hawa nafsu atau jeleknya orang yang mengikuti hawa nafsu.
Pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah." Kata Allah, "Fahkum, hukumilah mereka di antara manusia dengan adil, dengan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la tattabi'il hawa, dan jangan mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka 'an sabilillah, kan niscaya engkau akan disesatkan dari jalan Allah." Maka Allah, kalau kita bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan, kenikmatan tauhid was sunnah, kenikmatan Islamul iman, kenikmatan kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala bimbingan dengan ayat dan hadis, maka jangan sampai tercabut kembali dengan kita mengikuti hawa dari yang paling kecilnya. Jangan sampai kita mengukur sesuatu dengan hawa, dan Allah perintahkan fahkum bainan nasi bil haqq, hukumilah manusia itu dengan kebenaran. Kenapa saya begini pada fulan? Apakah karena hawa nafsu atau karena ayat dan hadis? Kenapa saya demikian kepada fulan atau kepada Allah? Atau kenapa kita berada di sini, kenapa tidak di sana? Kenapa kita berada bersama mereka, tidak bersama mereka? Semuanya harus dijawab dengan hujjah, dengan dalil. Kalau tidak ada hujjah, tidak ada dalil, maka kita harus merubah sikap kita, mau tidak mau. Dan kita harus tunduk pada qala Allah wa qala Rasul, dan bisa mengalahkan hawa nafsunya, bisa menundukkan hawa nafsunya, dan bisa dia dalam keadaan menguasai dirinya sendiri. Jangan mau dalam keadaan diseret oleh hawa nafsu dan syaitan. Jangan mau diarahkan oleh syaitan dan hawa nafsu ke arah-arah yang sesat, ke arah-arah yang menyelisihi hikmah, menyelisihi qala Allah wa qala Rasul. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Nasallahu ta'ala al-hidayah, wa nasallahu ta'ala tawfiq, wa nasallahu ta'ala ayatana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. آمين. وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala bahkan berbicara tentang hawa lebih jelek lagi dalam ayat lain. Dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila am hasibtum أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aita, apakah engkau pernah melihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Yang dia ikuti, yang dia tunduk, yang dia sujud kepadanya adalah hawa. Dia berjalan dengan hawa nafsunya, dia berbuat dengan hawa nafsunya, dan dia hidupnya dan matinya untuk hawa nafsu. Orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apa anta takunu 'alaihi wakilan? Apakah engkau bisa menjadi wakil untuknya?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Am hasibtum anna aktsarahum yasma'un aw ya'qilun?" Apakah kalian mengira bahwa mereka itu mendengar dan mau memahami? Apakah mereka mendengar dan berpikir? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum illa kal an'am." Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bal hum adall sabila, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dengan gambaran yang mengerikan, bahwa mereka dalam keadaan tidak melihat dan tidak mau berpikir. Mereka adalah seperti an'am. Mereka adalah seperti apa yang Allah gambarkan di ayat lain, summun bukmun umyun fahum la ya'qilun, buta, tuli, bisu, dan mereka tidak mau berpikir. Kamu ajak bicara mereka dengan ayat, mereka tidak mendengar. Kamu ajak mereka dengan hadis, kamu ajak bicara mereka dengan hujjah, mereka tidak mau berpikir, tidak mau memahami. Kamu ajak bicara, jangan dikira mereka mendengar.
belakangmu, dalam keadaan dekat denganmu, ketika kamu berbicara dengannya dengan qala Allah wa qala Rasul, am hasibtum anna aktsarahum yasma'un? Apakah kalian kira bahwa mereka itu mendengar? Atau kebanyakan mereka mau mendengar? Kata Allah, jangan mengira kalau mereka itu mendengar dan mereka memahami. La, inhum illa kal an'am. Seperti kamu berbicara dengan an'am, dengan binatang-binatang ternak. Kamu ajak bicara, mereka tidak ngerti apa-apa. Kamu ajak bicara dengan halal dan haram, dia tidak bisa mengerti apa-apa. Kamu ajak bicara dia dengan hujjah, dengan dalil, dengan ayat dan hadis, maka pasti tidak akan bisa paham. Maka Allah, betapa jeleknya mereka yang mengikuti hawa nafsu dan menjadikan sebagai Tuhannya. Jadi di gambaran yang paling mengerikannya, gambaran yang paling puncaknya. Dan jangan dikira kalau seorang mengikuti hawa nafsunya pada satu perkara atau pada dua perkara, bahwa mereka tidak akan sampai ke sana. Karena sesungguhnya setiap perkara itu akan berjalan ke sana dengan sedikit demi sedikit. Orang yang mengikuti hawa nafsu akan terseret ke arah sana, ke arah apa yang Allah gambarkan pada suatu saat. Ketika dia sudah membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu, terus sekali, dua kali, tiga kali, dan terus dia merasa asyik dengan hawa nafsunya, puas dengan hawa nafsunya, sampai pada saat tertentu dia menjadi abidul lil hawa, menjadi penyembah hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Apakah kau pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kata orang, mereka dalam keadaan tidak mendengar, tidak mau berpikir, dan mereka dalam keadaan seperti binatang ternak. Bahum adallu sabila. Dan kemudian Allah juga mengatakan dalam ayat lain, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin? Tidakkah kau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah sesatkan dia 'ala 'ilmin? Yang tadi disifati la yasma'u la ya'qilun, sedangkan yang kedua ini disifati dengan bahwa mereka adallahu Allahu 'ala 'ilmin. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Wa qatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala sam'ihi wa ala qalbihi wa ja'ala ala batnihi ghishawa. Allah tutup hatinya, Allah tutup telinganya, dan Allah berikan tutupan pada matanya. Maka mereka summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka menjadi buta, tuli, bisu, dan hatinya mati. Hatinya kaku, beku, dan dia tidak bisa berpikir dengan pemikiran yang sehat. Tidak bisa memahami dengan hatinya. Ayat qaul. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberikan petunjuk kepadanya setelah Allah sesatkan dia? Siapa yang bisa membimbingnya ke arah hidayah kalau Allah sudah sesatkan dia? Allahu 'ala 'ilmin. Kenapa Allah bi'awaihi wa qadarihi menjadikan dia sesat walaupun dia mengerti ilmu? Karena dia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Dia manutnya hanya pada hawa nafsu, tunduknya pada kemauannya sendiri. Pokoknya saya mau begini, pokoknya saya benci, pokoknya saya tidak suka, pokoknya. Itu bukan dalil, itu bukan hujjah, dan itu bukti kalau engkau mengikuti hawa nafsu, mengikuti selera pribadinya sendiri, kepuasan hawa nafsunya sendiri. Ittaqillah ayyuhal muslim. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kita kepada kekufuran. Jangan sampai Allah mengembalikan kita kepada kesesatan. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyeret kembali keluar dari tauhid, keluar dari sunnah nabawiyah. Na'udzubillah, Allah timpakan dia dengan kerendahan dan kehinaan. Maka Allah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, dan kemudian berupaya untuk bisa mengalahkan hawa nafsunya, berupaya untuk bisa menundukkan hawa nafsunya, dan dia berjalan di atas hujjah, berbicara di atas hujjah, bersikap di atas hujjah, ucapannya dengan dalil, perbuatannya dengan dalil, dan juga sikap-sikapnya dengan dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah Ta'ala al-hidayah wa rahmah.
ونسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين إلى سواء السبيل، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك وغضبك وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا